Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan memuji nama Tuhan. Sampai akhir. Itulah yang hendak kami pergumulkan dalam hidup kami, terus menerus sampai kami boleh berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami hendak merenungkan firman. Urapi setiap kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan kembali masih merenungkan dari surat Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20 yang berkata, "Namun aku hidup,
Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, ayat mengatakan bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ada di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekaliannya, seringkali iman disalah mengerti, percaya disalah mengerti. Sehingga kita berpikir tentang keselamatan pun salah. Karena kita berpikir, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita selamat. Itu artinya kita masuk surga dan kita tidak masuk neraka. Jadi asal percaya saja, asal beriman saja, sudah selesai. Karena iman atau keselamatan itu adalah masuk surga dan terhindar dari neraka. Tetapi tidak demikian, Bapak. Bangsa Israel pada waktu perjalanan itu sudah hidup dengan Tuhan. Hari-hari hidup mereka dipelihara Tuhan. Tapi dari semua orang yang lahir di Mesir dalam perjalanan itu hanya tinggal 2 yang bisa masuk tanah Kanaan. Artinya sekalipun ada Allah yang menyertai, tetapi akhir hidup mereka sampai kepada tujuan itu tidak bisa semua. Jangan dipandang bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus selesai. Maka Rasul Paulus mengatakan, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, iman ini atau percaya ini kita bawa terus. Dia bertumbuh, dia berkembang. Misalnya begini ya. Kalau orang diterima masuk kerja, saya kira orang-orang yang hari ini bekerja atau diterima masuk dalam sebuah pekerjaan itu bukan karena perbuatannya, tetapi karena dia mengajukan, lalu kemudian ada biografi hidupnya dibaca, kemudian dapat panggilan, kemudian masuk kerja, diterima di pekerjaan. Orang beriman demikian dapat panggilan Tuhan, masuk menjadi orang Kristen. Apakah terus orang yang bekerja itu mau sembrono? Tidak bisa. Dia harus mengikuti peraturan perusahaan. Demikian juga kita sudah diterima menjadi orang Kristen, sekarang kita harus mengikuti peraturan Tuhan lewat firman Allah. Orang-orang yang sudah diterima masuk bekerja, maka dia harus bekerja. Dia menjadi bagian dari perusahaan, dia harus bekerja. Dia sudah diterima masuk. Dia percaya bahwa perusahaan ini bisa menghidupi dia dengan gaji bulanan atau gaji mingguan. Dia percaya kepada perusahaan ini. Tetapi apakah mungkin dapat dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan perusahaan bisa percaya kepada orang-orang seperti ini? Belum tentu.
maka ada masa percobaan mungkin 3 bulan. Kamu menguasai tidak pekerjaan yang kamu lakukan? Mungkin kamu sudah menguasai dengan keilmuan yang kamu miliki, kamu bisa menguasai. Tetapi persoalan kemudian bukan cuma pinter. Tetapi masalahnya apakah kamu bisa dipercaya? Nah, membangun kepercayaan ini tidak gampang. Bagaimana sekarang kita lewat pengalaman-pengalaman hidup kita, banyak orang-orang yang pandai, dia pintar di pekerjaannya tetapi menjadi seorang koruptor. Yang akhirnya hidup dia tidak bisa dipercaya. Kepercayaan itu yang membuat dia bisa menduduki sebuah jabatan, naik jabatan, naik jabatan, naik jabatan. Tetapi apakah bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, yang sampai tugasnya purna atau pensiun? Nah, inilah yang harus kita bangun dengan Tuhan. Bangsa Israel percaya kepada Yahweh, kepada Elohim Yahweh, kepada Tuhan Allah. Hari-hari hidupnya disertai Tuhan, makan minumnya percaya dah, pokoknya Tuhan yang memberikannya. Tetapi persoalan kemudian ternyata umat Tuhan ini nggak bisa dipercaya. Yang pada akhirnya kemudian dalam perjalanan itu Tuhan meresign mereka, membunuh mereka di perjalanan, dan hanya menyisakan 2 orang saja. Perjalanan 40 tahun, mungkin juga sama dengan kita. Kalau hari ini kita bekerja usia 20 tahun, umur 60 kita selesai. Tetapi apakah kita sudah betul-betul bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Apakah kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya? Apakah kita bisa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Nyatanya bangsa Israel sekalipun pemeliharaan segala kebutuhan primernya terpenuhi, tetapi untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyertai dan memimpin mereka sampai masuk ke tanah Kanaan tidak mudah. Itulah sebabnya maka iman ini, kita hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, ini gak gampang. Rasul Paulus menghadapi persoalan ini rumit, tidak semudah orang pikirkan. Asal percaya saja masuk surga, terhindar dari neraka. Enggak begitu. Tetapi iman dan percaya itu menjadi kehidupan, dihidupi setiap hari. Kita harus betul-betul percaya Tuhan. Kalau kebutuhan hidup kita setiap hari mungkin kita sudah tidak pernah mikir, pasti Tuhan memberikan. Tetapi masalah perjalanan hidup kita yang akan datang, ini yang menjadi persoalan. Karena persoalan Kanaan itu kan persoalan tempat itu subur, tempat itu nyaman, madu dan anggur, susu, waduh berlimpah, kelimpahan. Tetapi orang tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa menggiring dia ke sana. Nah, hari ini hidup kita digiring bukan menuju ke surga, hidup kita digiring ke dunia. Kita bukan hanya cuma minta pemeliharaan Tuhan, hanya soal masalah-masalah primer, makan, minum, pakai, tetapi kita minta lebih di dunia ini. Sementara Tuhan menjanjikan nanti di Kanaan
Sementara Tuhan menjanjikan nanti kita menerima yang sesungguhnya di sorga. Nah, hari ini kita bergumul untuk hidup kita setiap hari, kita merasa kita nggak percaya Tuhan. Mana Tuhan bisa memenuhi kebutuhan kita setiap hari untuk bisa hidup berlebihan seperti orang lain punya, kita harus punya, ini punya, semua orang punya. Maka nggak heran kita kemudian tidak beriman dengan sungguh, tidak patut kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai Tuhan. Kita mau hidup berlebih, kita menjadi orang-orang yang korupsi milik Tuhan. Bukan hanya soal perpuluhan, tetapi korupsi yang lain. Korupsi waktu dengan Tuhan, korupsi waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan, semuanya dikorup. Kita perhatikan itu. Bukan cuma Allah Bapa menyertai, tetapi Allah Anak juga datang di tengah-tengah umatnya. Kurang apa Tuhan mengadakan tanda ajaib, tanda mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mati Tuhan bangkitkan, yang kelaparan Tuhan kasih makan. Diberikan pengajaran-pengajaran yang bagus, yang baik, yang indah oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah mampu? Pengikut Yesus yang inti 12 orang saja, yang satu menjadi pengkhianat, yang satu menjadi penyangkal, yang lainnya pengecut. Mereka melarikan diri pada waktu Yesus mengalami penderitaan sampai naik di atas kayu salib. Kalaupun ada yang dekat, itu pun tidak berani membela Tuhan. Semua tidak ada yang pasang badan untuk membela Tuhan. Di mana mereka yang sudah mengalami kuasa dari sakit sembuh, kemudian cacat normal, kemudian mati bangkit, kemudian menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Di mana mereka pada waktu Yesus harus menghadapi pengadilan Mahkamah Agama? Mereka pengkhianat, mereka penyangkal, dan yang lain pengecut. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita hari ini? Hanya untuk perkara-perkara dunia orang hari ini, sekalipun dia mengatakan Roh Kudus ada dalam hidupnya, dia disertai Tuhan. Kalau dulu zaman perjanjian lama Allah itu transenden di langit, harus melalui pengantara imam besar untuk dapat berbicara. Waktu kemudian anak Allah datang ke dalam dunia, langsung berbicara, langsung mengadakan keajaiban, pun gak ada orang yang percaya. Kalaupun ada orang yang percaya, pada akhirnya mereka semuanya menjadi pengkhianat, menjadi penyangkal, dan menjadi pengecut. Apalagi pada kita hari ini, Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dia ada dalam hidup ini. Maka iman itu tidak gampang dibangun. Bukan cuma sekedar iman itu percaya Tuhan Yesus Kristus, mengaku Yesus Kristus Tuhan, masuk surga, terhindar dari neraka, selesai. Nggak begitu. Itulah sebab dikatakan aku hidup dalam daging oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Mengasihi kita. Alasan Tuhan adalah untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Dia mati untuk segala dosa-dosa kita lah. Kita hari ini malah pelihara dosa. Kita hari ini tidak mau membuang dosa. Kita hari ini eman dengan dosa yang ada pada kita. Jadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dia sebenarnya mengasihi kita, tapi kita tidak mengasihi Tuhan. Kita kalau tidak mengasihi Tuhan namanya nggak punya perasaan. Tidak punya perasaan.
maka harus sungguh-sungguh hidupmu iman yang berperasaan. Apa yang kau buat hari ini menyenangkan Tuhan enggak? Apa yang kita lakukan hari ini berkenan enggak kepada Tuhan? Jadi kita mesti konfirmasi batin ini dengan Tuhan. Inilah iman. Inilah percaya. Nah, menjaga perasaan ini bukan satu hari, bukan hari ini saja, besok selesai, 1 minggu selesai. Enggak, seumur hidup kita. Apakah kita masih didapati oleh Tuhan yang terus mengasihi Tuhan sampai akhir? Jangan-jangan sampai kemudian pertengahan kita tidak mengasihi Tuhan. Kita menjadi seorang pengkhianat. Kita menjadi seorang yang menyangkal Yesus. Atau kita menjadi seorang pengecut. Melarikan diri. Dan bukan hanya itu saja, kita hidup dari iman karena apa? Bahwa anak Allah telah menyerahkan dirinya untuk aku. Iman itu penyerahan diri setiap hari kita hidup kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu terus kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu terus kepada Tuhan. Penyerahan hidup. Gak harus jadi pendeta, gak harus jadi pelayan Tuhan yang lain. Tetapi penyerahan hidup kita, sebuah persembahan. Maka persembahkanlah tubuhmu, dagingmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Setiap hari kita mencoba untuk yang pertama tidak berbuat dosa lagi. Yang kedua mencari perkenanan Tuhan, banyak berhubungan dengan Tuhan. Di hari-hari kesempatan kita pada waktu pandemi ini, mari kita membangun hubungan dengan Tuhan yang selama ini telah hilang. Bukan hanya cuma membangun keluarga, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan yang telah hilang. Kita harus sungguh. Inilah percaya hidup kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi. Kalau sekarang aku hidup dalam daging, aku hidup oleh iman. Oleh karena Dia yang telah mengasihi aku, menjaga perasaan Tuhan, dan yang telah menyerahkan dirinya untuk sebuah persembahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Memberi hidup kami kepadamu Tuhan sebagai bagian hidup kami. Untuk Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Sehingga hidup ini berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat kesempatan ini kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Membawa diri kami berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih sertai hidup kami hari ini, bimbing kami, dan terus kami menjadi kehidupan yang terus diubahkan, hidup dalam iman, oleh karena Tuhan yang mengasihi, yang telah menyerahkan dirinya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang mengucap syukur kepadamu, pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami terjadi setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.